Hai teman-teman semuanya, selamat datang di pelajaran ilmu pengetahuan alam bersama kakak, Kak Salsa. Nah, kakak harap sekarang kalian sudah memasang mata fokus kalian dan semangat untuk belajar di pertemuan kedua ilmu pengetahuan alam kali ini. Nah, langsung aja yuk kita belajar. Kita sama-sama mau belajar apa sih hari ini? Kita mau belajar tentang matahari. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, yang mana sih yang namanya matahari itu? Hmm, kalau pagi-pagi nih, kalian mau ke sekolah, lalu sudah ada yang terang-terang nih, sudah ada yang menyinari. Itu matahari ya teman-teman. Nah, ada nih yang lebih keren lagi selain menyinari kita. Matahari itu merupakan pusat tata surya teman-teman. Wah, pusat tata surya tuh apa ya kak? Nah, pusat tata surya itu adalah nih kita di sini kan kita di alam semesta ini memiliki banyak planet teman-teman. Nah, planet-planet itu sama-sama memutari matahari. Nah, makanya kenapa matahari disebut dengan pusat tata surya? Karena semua planet memutari matahari. Planet apa? Ada planet Mars, Venus, Jupiter, dan lain-lain termasuk planet bumi teman-teman. Bumi ini mengitari matahari dan bumi juga memutari porosnya. Jadi selain dia mengitari matahari sebagai porosnya matahari, bumi ini juga berputar loh teman-teman. Nah, itulah kenapa kita ini mengalami adanya pagi, terus adanya siang. Nah, itu karena bumi ini berputar lalu ia mengitari matahari. Dan selain adanya pagi dan malam, teman-teman tahu tidak kalau misalnya kita nih yang lagi ada di Indonesia, misalnya kita lagi pagi, tapi teman-teman kita yang ada di negara lain, contohnya negara Amerika, itu sedang malam loh teman-teman. Itu karena kenapa? Itu karena adanya perputaran tadi, perputaran bumi pada matahari dan bumi sendiri berputar pada porosnya. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, selain dari adanya malam, adanya pagi, matahari juga mempengaruhi bayangan loh teman-teman. Oh, kenapa sih? Perlu diingat. Coba kita ingat-ingat lagi ya teman-teman. Matahari terbit dari mana ke mana sih teman-teman? Dari timur ke barat ya teman-teman. Nah, inilah yang mempengaruhi bayangan kita. Kita sama-sama tahu kan kita memiliki bayangan. Nah, ini teman-teman, kakak punya tulisan. Coba yuk kita baca sama-sama. Kalau pagi hari, bayangannya katanya memanjang, bayangan kita memanjang. Lalu bayangannya berada di barat. Kalau pagi hari, matahari ini terbit dari timur ya teman-teman. Lalu katanya bayangan kita memanjang tapi ada di barat. Catat ya teman-teman, kalau pagi hari matahari ada di timur, tapi bayangan kita ada di barat dan bayangannya panjang. Lalu katanya jam 10 bayangan terus memendek. Jadi semakin tingginya matahari, kan matahari nih baru terbit kan, belum ada nih. Terus semakin tinggi nih matahari, semakin kelihatan mataharinya, itu bayangan kita semakin pendek teman-teman. Namun tetap ada di barat ya teman-teman, namun semakin pendek. Kalau tadinya panjang, sekarang semakin pendek. Lalu tulisannya nih, jam 12 bayangan kita ada tepat di bawah kita. Jadi saat pas banget tank jam 12, kalau teman-teman ngelihat bayangan teman-teman ada di tepat di bawah teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih bayangannya udah nggak panjang atau nggak pendek lagi, tapi tepat di bawah teman-teman. Lalu katanya jam 13 sampai 17 sore bayangan memanjang lagi dan berada di timur. Gitu ya. Jadi teman-teman, saat jam 12 bayangan berada tepat di teman-teman, namun semakin ke baratnya matahari, bayangan juga semakin panjang, namun arah bayangan ada di timur. Coba yuk kita lihat ilustrasi di bawah ini. Nah, kita bisa lihat nih, di pagi hari mataharinya baru muncul, ada terbit nih, baru terbit di sebelah timur, ya kan? Matahari terbitnya di sebelah timur. Lalu kita bisa lihat bayangan tongkat kayu ini berada di barat ya teman-teman. Seperti yang tadi kakak bilang. Lalu menuju ke gambar selanjutnya,
mataharinya semakin naik. Lihat, bayangannya semakin pendek ya teman-teman, namun tetap berada di barat karena mataharinya masih ada di timur, namun mataharinya semakin naik. Lanjut, mataharinya udah berada di atas kepala teman-teman, yaitu jam 12 pas. Nah, kita bisa lihat nih, bayangannya seperti tidak ada ya. Padahal bayangannya ada teman-teman, tapi tepat di bawah teman-teman. Coba deh teman-teman lihat bayangan teman-teman waktu jam 12. Pasti bayangannya berada di tepat di bawah teman-teman. Lalu, kita lihat saat sore hari, mataharinya sudah berada di barat. Mataharinya mau tenggelam nih karena sudah sore hari ya teman-teman. Kita lihat, wah bayangannya juga panjang kembali, tapi bayangannya ada di timur. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman, kalau arah bayangan sama arah di mana matahari berada itu selalu berbanding terbalik, selalu berlawanan ya teman-teman. Kalau mataharinya di timur, bayangannya di barat. Seperti itu ya teman-teman, jadi saling berlawanan. Oke, lalu kita lanjut. Kita mau membahas manfaat dari matahari. Wah, banyak banget karena matahari adalah keren banget ya, udah pusat tata surya, lalu dia menyinari kita. Nah, manfaat matahari itu banyak banget. Coba kita lihat ya, manfaatnya tuh apa sih? Manfaatnya bisa menjemur pakaian ya teman-teman ya. Kalau kita menjemur pakaian kan basah ya pakaiannya. Lalu kalau kita jemur, matahari bisa mengeringkan pakaian kita karena matahari panas dan memiliki cahaya yang panas. Jadi jemuran kita bisa kering deh teman-teman. Jadi manfaat matahari bisa untuk menjemur pakaian ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada untuk fotosintesis tanaman. Nah, matahari sangat bermanfaat untuk tanaman, teman-teman. Untuk fotosintesis tanaman. Nah, fotosintesis itu apa sih, teman-teman? Nah, coba kita bayangkan, tanaman itu kan makhluk hidup ya, teman-teman. Makhluk hidup, kita juga makhluk hidup. Kita butuh asupan makanan dan energi. Kalau kita tinggal makan, kita tinggal masak, lalu kita makan. Kalau tanaman gimana teman-teman? Dia kan juga butuh makanan untuk dia makan. Dia juga butuh energi untuk dia hidup. Nah, tanaman menggunakan fotosintesis yang dibantu oleh matahari. Fotosintesis itu adalah cara tanaman untuk menghasilkan makanan untuk dirinya. Nah, tanpa matahari, fotosintesis tidak bisa dilakukan teman-teman. Jadi kalau manusia mau makan, tinggal masak. Nah, kalau tanaman mau makan, harus fotosintesis. Fotosintesis harus dibantu oleh matahari teman-teman. Jadi matahari ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat untuk tanaman hidup ya teman-teman. Kalau nggak ada makanan, kalau nggak ada energi, tanaman tidak bisa hidup ya teman-teman. Jadi matahari ini sangat berguna untuk tanaman. Lalu, selanjutnya apa nih teman-teman? Jadi matahari manfaatnya ada lagi nih untuk menyehatkan tulang. Loh, kok bisa ya teman-teman? Wah, teman-teman harus tahu, tidak hanya menyehatkan tulang, tapi juga bisa menambah daya imunitas kita. Kita jadi semakin sehat, bugar, dan kuat loh teman-teman. Loh, gimana caranya? Caranya kita berjemur di atas matahari. Jadi saat matahari sudah ada, kita berjemur untuk menyehatkan kulit kita, untuk menyehatkan tulang kita, dan juga untuk menaikkan daya imunitas kita agar kita semakin kuat dan bugar serta sehat. Nah, kalau teman-teman mau berjemur, itu menurut para ahli dan penelitian, jam yang paling bagus adalah jam 10 pagi ya teman-teman. Karena di jam 10 pagi ini matahari sedang mengeluarkan sinar namanya ultraviolet B atau B, ultraviolet B. Nah, ketika ultraviolet B ini mengenai permukaan kulit kita, itu akan menghasilkan vitamin D teman-teman. Vitamin D itu merupakan vitamin yang sangat bagus untuk daya tahan tubuh kita, untuk tulang kita, serta untuk kesehatan kulit kita teman-teman. Jadi ayo teman-teman berjemur tapi jam 10 ya teman-teman, dan jangan lama-lama, nanti kepanasan teman-teman. Paling 15 menit ya teman-teman untuk berjemur jam 10 pagi. Tapi kalau
berjemurnya lebih dari jam 10 seperti jam 12, jam 1 siang, itu sudah tidak baik ya teman-teman sinar mataharinya, karena yang paling baik adalah jam 10. Lalu, matahari selain memiliki manfaat yang sangat banyak yang sudah tadi kakak sebutkan, matahari ini memiliki efek negatif loh teman-teman. Coba yuk kita lihat apa sih efek negatif dari matahari ini. Yang pertama, kulit merah dan gelap. Lalu ada kulit kusam dan berbintik. Lalu ada kanker kulit loh teman-teman. Loh, kenapa ya bisa seorang bisa merah, kulitnya bisa jadi gelap, bisa kusam, berbintik, dan bahkan ada yang sampai kanker kulit. Nah, ini teman-teman, kalau kita berjemur di bawah sinar matahari lebih dari jam 10 seperti yang tadi kakak bilang, seperti jam 12 ketika sinar mataharinya sudah tidak baik, lalu teman-teman berjemur terlalu lama. Nah, ini bisa menyebabkan kulit kalian merah, lalu juga menambah kulit kalian bisa jadi gelap. Lalu karena kalian berada di luar, banyak debu, banyak polusi, lalu panas, dan sinarnya matahari ini sudah tidak bagus seperti jam 12, jam 1, itu bisa menyebabkan kulit kalian tuh kusam dan berbintik. Serta jika kalian terlalu lama di bawah sinar matahari yang tidak baik, itu juga bisa menyebabkan kanker kulit loh teman-teman. Jadi harus dicatat ya teman-teman, jam terbaiknya adalah jam 10. Oke teman-teman. Nah, untuk melindungi kita dari kulit yang gelap, kulit yang kemerahan, kusam, lalu kanker kulit, kita bisa melindungi kulit kita menggunakan tabir surya. Lalu kita juga bisa melindungi kulit kita dengan memakai baju yang panjang ya teman-teman. Jadi kalau kalian terpaksa atau kalian harus banget nih berada di bawah matahari saat jam 12, itu jangan lupa memakai tabir surya atau baju panjang ya teman-teman. Nah, lalu efek negatif matahari selain yang tadi kakak sebutkan, ada juga nih, wah ada gambar apa nih? Fenomena apa ya teman-teman? Kok tanahnya retak, lalu ada apa nih? Tumbuhannya mati, lalu ada binatang yang mati tinggal tulangnya doang. Ini fenomena apa ya teman-teman? Ini merupakan fenomena kekeringan ya teman-teman. Jadi mataharinya itu bersinar sepanjang tahun, tidak ada hujan, itu bisa menyebabkan kekeringan teman-teman. Jadi kalau kekeringan tidak hanya manusia nih yang merasakan dampak negatifnya, tapi tanaman mati karena tidak ada hujan. Walaupun ya teman-teman, tanaman butuh matahari untuk berfotosintesis, untuk membuat makanan, tapi tanaman juga butuh air untuk hidup teman-teman. Tapi kalau tidak ada hujan dan matahari menyinari nih terus-terusan secara sangat gersang kan jadinya teman-teman tanahnya, jadi tumbuhan tidak bisa hidup. Lalu apalagi hewan juga bisa mati loh teman-teman, karena hewan kan juga butuh minum ya seperti kita. Kalau tidak ada hujan, hewan juga tidak bisa mengisi energi mereka, tidak bisa minum, jadi mereka banyak yang mati kalau kekeringan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa nih teman-teman efek negatifnya? Ada kebakaran hutan. Nah, ketika saking gersangnya nih teman-teman, saking panasnya, nah itu juga bisa menyulut kebakaran hutan. Jadi ketika pohon nih sudah sangat kering, nah itu bisa loh teman-teman menyebabkan kebakaran hutan. Nah, begitu teman-teman. Jadi efek-efek dari matahari itu bisa menyebabkan sebuah fenomena alam seperti kebakaran hutan, seperti kekeringan ya teman-teman ya. Lalu tadi ada jika kita tidak melindungi diri kita dari sinar matahari yang tidak baik, kulit kita bisa kemerahan, bisa menjadi gelap, kusam, berbintik, ataupun bisa kanker kulit teman-teman apabila tidak menggunakan baju panjang untuk melindungi kulit kita dan tidak menggunakan tabir surya untuk melindungi kesehatan kulit kita. Nah, seperti itu aja teman-teman. Nah, semoga kalian paham dengan materi yang sudah kakak paparkan hari ini. Apabila tidak paham, yuk kita langsung tanya aja, langsung aja kepoin, langsung aja tanya kakak di grup WhatsApp. Oke teman-teman, ditunggu ya teman-teman di pertemuan selanjutnya di pelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Kak Salsa. Dadah, sampai jumpa.